Gue pengen makan mala. Mala. Ngidam gue. Mala doang dimakan mana enak, mati rasa lidah lu. Ya sambil dibikin mala syangko gitu loh. Tapi lu tahu nggak itu mala syangko, terus makanan Cina yang pedes-pedes enak gitu, berasal dari mana? Mau cetung? Enggak sih, bukan. Itu beda daerah. Lebih tepatnya tempat kelahirannya panda. Sichuan. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang kuliner daerah Sichuan atau Chuan Chai. Pedas menggigit. Sampai bibir lu mati rasa. Di Food Chronicles. Kenapa panda itu so cute, so manis, so sweet? Tapi masakan Sichuan tuh pedes-pedes, tajam, bikin bibir tingling, bikin mati rasa. Nah gini, Sichuan itu memiliki kondisi geografis yang unik, berbeda sama kondisi geografis seperti biasa di Cina. Daerah itu lebih lembab, lebih apa ya? Subtropis tapi nggak terlalu subtropis amat. Ada dinginnya tetap, tapi lebih mirip mungkin kayak lebih daerah mild kali ya lebih dinginnya dia. mild, betul. Dan yang setahu gue, Sichuan itu di zaman 3 kerajaan dia adalah basic pusatnya daerah kekuasaan Liu Bei yang dibilang kayak ini satu daerah Sichuan sama Ichou. Liangchuan sebutannya itu kecil, tapi dia bisa nyaingin Wei sama Wu yang segede itu. Betul sekali. Kenapa seperti itu? Karena bisa dibilang Sichuan ini memiliki sumber daya alam yang sangat amat baik. Iklimnya bagus, tanahnya subur, dia youshan youshui, ada sungai, ada gunung, lengkap. Tepat sekali. Nah, otomatis karena tanahnya itu sangat amat, kalau di Indonesia ngomongnya Gemah ripah loh jinawi. betul sekali. Mereka sangat mengutamakan hasil pertanian, terus hasil dari pegunungan dan hutan, bahan buruan, juga hasil ternak. Kalau nggak salah ya, zaman dulu itu di Sichuan terkenal banget di mana babi dihasilkan banyak dari sana. Dan yang dipakai di sana itu uniknya bukan hanya babi fresh. Babi diasinkan. Babi ya bukan hanya diasinkan sih, tapi diawetkan tepatnya. Salah satunya berarti dimasak dengan cara di-curing dong. Dan mereka meng-curing bahan-bahan makanan ini bukan hanya pada hasil peternakan mereka, tapi dari wild game mereka juga, hasil buruan. Istilahnya kayak rusa gitu, kelinci berarti dong. Dan ada satu lagi nih, kenapa mereka melakukan praktek itu? Kalau kemarin kita bahas di Guangzhou, mereka kan mengeringkan bahan-bahan makanan untuk itu trading. Untuk trading atau tapi sayang. Sichuan itu dia bukan hot pot dan dia itu kan istilahnya karena dia Gemah ripah lo jinawi, seharusnya kayak bahan makanan kan tersedia all year round. Lu Enggak tidak juga. perlu mengawetkan dong. Enggak juga. Mereka masih kena winter, Pak. Makanya mereka butuh stok makanan buat mereka melewati winter tersebut. Kalau ngomong soal bahan nih, ada satu bahan dari Sichuan itu yang istilahnya apa ya, kayak lu dengar kata bahan ini itu langsung bayangan lu tuh Sichuan. Mala. Kenapa mala ini? Kan dia tuh rasanya tuh udah tingling, bikin mati rasa, pedes gak jelas gitu kayak. Tapi bisa bener-bener mendunia, bisa. Pokoknya lu masakan Sichuan, ya Ciri lu ada khasnya mala. mala. Okay. Why? Nggak, siapa orang pertama yang makan mala nyoba gigit, kek, anjing lidah gue mati rasa, cuk kayaknya enak buat dimasak. Itu gue nggak tahu kalau itu. Cuman gini loh, hewan itu kalau misalnya kita ngomong ayam aja memiliki bau yang khas. Terlebih lagi kalau hewan-hewan buruan, baunya biasanya lebih tajam, merengusnya lebih parah tuh biasanya. Contoh babi yang diternak sama babi hutan. Emang babi hutan beda, sih enak beda, baunya tuh lebih tajam. Beda. Nah jadi mereka butuh sesuatu buat mengcover atau menutupi bau yang nggak sedap seperti itu. Mala ini memberikan satu rasa yang sangat unik. Selain dia pedas, pedasnya beda sama pedas cabai ya. Dia memberikan rasa yang lebih tingling apa ya? Gua rasa dia tuh bukan pedes sih, dia tuh bikin kebas. Ya itu juga, dia ada pedesnya. Biasanya lu makan pedes dulu nih, pedes terus ada kayak minti-mintinya gitu kan. Kalau misalkan kayak lu beli bumbu dari bumbu mala syangko nih dari merek Haitilao ya, itu lu gak dikasih cuman malanya doang, tapi lu juga dikasih kayak ada cabenya sama ada cabai kering Sichuan. Betul. Jadi kayak cabenya itu yang bikin rasa pedas, malanya tuh bikin rasanya bener-bener kebas kayak gitu. Iya betul. Tapi itu, lu pernah nggak coba? Itu susah dijelaskan dengan kata-kata, cuy. Lu pernah nggak gigit biji mala? Oh pernah, 4 jam. Pedas nggak pertamanya? 4 jam coy. Pertamanya pedas nggak? Pedas. Kalau kegigit 4 jam coy. Iya, tapi orang Indonesia emang dasar demen pedas ya. Kayak gitu demen. Kalau gue sih jujur, gue secara pribadi gue suka. Kalau gue setelah tinglingnya kayak begitu, ada rasa
mati rasanya. Mati rasanya itu bukan hanya di lidah. Bassnya itu tuh kayak satu lower jaw gini loh. Tergantung berapa banyak lo gigit sih. Kalau gigit satu mungkin Gue gigit 3. Gue paling parah satu muka. Lu gigit berapa coy? Gue nggak tahu kegigit lagi gitu kan. Gue serasanya kayak satu muka digampar pakai tisu magic, jujur aja. Kagak lah, itu kayak muka lu disuntikin lidokain gitu. Gue nggak pernah. Yang pasti ada rasa kayak gitu, dan itu rasanya unik. Yang hampir tidak ada di bahan makanan lain. Gak ada di Indo. Nggak ada di Indo, nggak ada. Tapi kalau setahu gue ya, Batak, mereka punya satu bumbu yang mirip. Istilahnya kayak tanaman ini itu adalah kerabatnya dari tanaman Mala, yaitu bumbu andaliman. Oh iya bener. Tapi gue nggak tahu sih andaliman ini dia kebasnya seberapa, karena gue terus terang gue nggak pernah nyoba. Nanti kita coba dulu ya, terus kita bikin videonya. Selain Mala, tapi ada yang jadi ciri khasnya juga buat masakan Sichuan nih, fermentasi. Oke. Gini, emang kalau kita ngomong di Sichuan itu subur, makanan berlimpah. Tapi namanya orang Cina nggak mau mati kelaparan. Orang Cina nomor 1 adalah self preservation. Itu darahnya semua pasti O. Enggak, pertama itu duit, kedua gak mau mati kelaparan. Orang Cina tuh. Nah, makanya makanan fermentasi ini cukup populer di daerah Sichuan. Sebenarnya ya bahan fermentasi itu di daerah China, nyaris semua daerah, nyaris semua cuisine itu mereka punya cara ngefermentasi, ngawetin sendiri-sendiri. Ada yang diasinkan, ada yang diasap, ada yang dijamur, ada yang di curing. Kenapa mereka melakukan itu? Gak mau mati kelaparan. Mereka harus ngelewatin, ya benar gak mau mati kelaparan, benar. Karena mereka harus ngelewatin winter yang kadang-kadang itu sangat amat harsh, sangat amat parah. Jadi ya mereka gimana caranya? Mereka melakukan curing, mereka melakukan fermentasi. Kalau fermentasi biasanya sayuran ya? Ya. Biasanya sayuran. Sayuran diasinkan. Tapi gue punya pertanyaan lagi. Kalau misalnya kimchi nih kita ngomong, oke lah, karena daerah Manchuria sama Korea itu sama. Mereka winternya itu very harsh, anginnya sangat amat kering, dry, itu benar-benar menusuk tulang. Tapi Sichuan, mereka punya winter itu pun winternya mild. Apa yang membuat mereka cara pengawetannya itu berbeda? Yang membedakan sebenarnya gini, kalau secara teknik di Sichuan itu ya tekniknya hampir sama juga, diasinkan, lalu ada yang dikeringkan dan lain-lain. Di smoke juga ada. Cuman yang membedakan sama kimchi tadi lu bilang ya, mereka nggak dipedesin pak. Gue gak kebayang sih kalau misalnya itu sayuran, lu kasih Mala juga terus diiniin. Gue gak makan sih. Nangis juga. Mungkin. Tapi kalau misalnya dilakukan seperti itu ya, sebenarnya berguna juga buat mereka. Yang setahu gue, Sichuan itu mereka punya satu ciri khas yang jarang ada di daerah lain. Goreng. Betul. Kenapa? Balik lagi ke bahan makanan. Kalian nyadar gak? Makanan yang digoreng biasanya itu ngilangin bau. Iya. Ya kan? Bener. Ingat, bahan makanan di Sichuan banyak kan adalah wild game. Juga hasil peternakan. Hasil peternakan which is kayak kambing, sapi, babi. Semuanya mereka punya bau khas. Perengus, bau khas lah. Ya kan, ayam kadang kalau kelamaan dikit baunya nggak enak. Kambing nggak usah ngomong, babi nggak usah ngomong. Kambing mau muda pun juga masih perengus coy. Tetap ada perengusnya. Nah jadi kenapa digoreng? Pertama buat ngilangin baunya nggak enak itu. Kedua ya makanan digoreng rata-rata enak pak. Itu nggak bisa bohong, emang enak rata-rata. Siapa sih yang pertama kali nemu minyak? Kita bahas di video selanjutnya. Lu tahu nggak sih restorannya di seberangnya universitas kita dulu? Yang kita sebutnya namanya Nobita. Nggak usah jauh-jauh, yang itu gue bakal bahas. Itu ada apa tuh namanya Xiang Laci, Chow Laci atau Laceci. Nah, Laceci. Nah, kalau bingung itu apa? Sebenarnya itu ada ayam popcorn. Ayam dipotong-potong kecil sebenarnya. Digoreng dulu pakai tepung, digoreng lagi pakai Mala sama Sichuan chili yang cabe Sichuan yang kering. Cabe kering. Nah, itu rasanya gimana ya? Yang pasti asin. Ada pedes-pedesnya dikit, ada tinglingnya dikit. Yang penting enak. Enak. Ada makanan kedua nih. Apa? Yang kita udah bahas, kue koro. Oke. Kue koro itu juga sama. Tekniknya mungkin stir fried. Tapi sebenarnya udah di fried dulu. Itu kan dia kan dimasak 2 kali. Iya. Si babinya dimasak 2 kali nih. Tep. Jadinya teksturnya ini unik. Dia karena dimasak ada deep fried-nya, dia luarnya tuh crunchy. Setelah itu ditumis dengan berbagai bumbu, dia dalamnya itu juicy. Tapi dia juga bumbunya itu bener-bener sampai ngeresep sampai ke dalam, dan ketika lu gigit tuh kayak rasanya tuh double. Betul. Lu ada rasa crunchy, ada rasa bumbu, triple berarti. Ada rasa babi. Nah, lu udah nyoba kan waktu itu kan? Nah, gimana tuh rasanya? Mantap coy. Mau nyoba lagi nggak?
Mau. Beliin babinya. Nah, selain itu ada contoh makanan lagi nih. Yang ini lu pasti suka makan. Apa? Bahan makanan tahu. Tahu, pedes. Tingling. Mapo Mapo tofu. Oh bener ya? Bener. Itu makanan yang istilahnya tadi goreng. Ya. Ini semi goreng nih. Ini agak sebenarnya dia mapo tofu tuh kan dia kan agak tumis. Ya? Agak tumis. Ya. Tapi kan kalau kalian perhatiin teksturnya agak soupy gitu ya. Dan tofunya itu kayak kalau misalkan di Indonesia tofu itu kan biasanya digoreng sampai lu kering sampai tofunya crunchy. Tapi mapo tofu walaupun ditumis, tofunya tuh kayak lu harus pakai tofu sutra yang agak lembek. Betul. Gitu. Jadi dan kayak ini kalau perhatiin ya, teksturnya kayak menu tahu. Nah, versi pedes. Nah, ini makanan yang sangat amat populer, bahkan lebih populer dari Huekoro atau Xianglaci tadi. Karena seluruh dunia tahu nih makanan. Karena mapo tofu itu dia versatile-nya ya, dia halal satu. Kedua, dia vegan. Gini, dia bisa jadi halal, dia bisa jadi vegan. Nah, gue pengen tahu nih tapi sama kalian, ada nggak yang pernah nyoba makanan Sichuan yang lain? Kalau ada yang pernah coba dong komen di bawah, gue pengen tahu, nanti gue balas. Laxiang, Mala Kitchen, Haitilao, Malaxiangguo, Malatang. Bentar, itu restorannya doang. Gue pengen tahu makanannya apa aja yang kalian pernah coba. Coba komen di bawah, nanti gue coba balas itu makanan original apa bukan. Dan video ini adalah bagian dari serial kita Tasting China. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan ke seluruh dunia. Yang nggak sebarin buat kasih malak ke mulut. Woi, thank you for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.